Kita masih di obrolan pagi dan saya masih bersama dengan Bapak Haka dan juga Bapak Zaki. Kita masih bahas mengenai hari ulang tahun ke-80 tahun Palang Merah Indonesia Tebar Kebaikan. Mungkin ada pemirsa yang berminat untuk bergabung menjadi relawannya. Apapun kegiatan Anda, nanti ada pos-posnya masing-masing nih. Yang profesional juga bisa nanti bergabung dengan sama profesional. Lanjutnya seperti apa, Pak? Teman-teman masyarakat yang pengen bergabung, tentu saja ini kita ada di relawan itu kan bermacam-macam tadi, ada PMR, ada KSR, ada TSR, ada donor darah sukarela. Kalau PMR jelas mungkin sudah banyak yang tahu nih, teman-teman ekstrakurikuler di sekolah, mulai dari mula untuk SD, madya untuk SMP, kemudian wira untuk SMA. KSR biasanya anak-anak muda usia di bawah 35 tahun, ini bergabung, ada pelatihannya. TSR nih seperti profesional muda, apapun itu ya, driver saja bisa bergabung nih. Driver bisa bergabung, apapun itu bisa bergabung. TSR siapa saja ya, profesional tadi, kemudian sibat tadi bisa bergabung, donor darah sukarela juga bisa bergabung. Nah, ini semua nanti masuk di dalam relawan PMI yang bisa ditugaskan jika dibutuhkan kapan saja. Iya, itu berarti kalau gabung sebagai relawan, pemirsa mungkin juga ingin tahu ya, lalu akan ada tambahan kompetensi, skill, kepemahaman juga Bapak ya? Iya, tentu. Setiap komponen yang bergabung pasti ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Kalau tenaga sukarela atau profesional, kita akan berikan orientasi supaya tahu nih tadi lambang ini bagaimana sih penggunaannya. Kalau ada situasi seperti sekarang nih, boleh nggak menggunakan lambangnya, harus di mana gitu. Makanya ini ada anekdot ini Mbak. Kalau mau nembak relawan PMI jangan pas pakai seragam. Oh, jadi pas gimana nih Pak Zaki? Pas nggak pakai seragam. Kan kalau dia pakai seragam dilindungi, nggak boleh ditembak. Boleh ditembak Bisa aja nih Pak Zaki. Iya kan Pak, nggak boleh ditembak. Makanya kalau mau nembak relawan PMI pas nggak pakai seragam, pas di rumah. Catat ya bukan saya. Tapi kalau relawan masih bujangan nembak cewek boleh? Boleh Pak. Berarti nanti saya request yang bujangan ya pemirsa ya, boleh nanti ada lambangnya yang berbeda gitu ya. Iya. Lambangnya hati, jantung. Lambangnya hati. Nah, itu bagaimana orientasi itu juga gitu, penggunaan lambang, seragam, etika, server aksesnya seperti apa dan sebagainya itu diatur supaya tadi bagaimana kemudian seluruh kegiatan layanan PMI itu profesional. Nah, kan ada undang-undangnya, jadi kita harus profesional. Betul, karena untuk melayani masyarakat juga ya. Jadi nggak asal aku lagi lengkap nih aku datang, aku nggak bisa nih nggak datang dulu hari ini. Itu kan berarti kan tanggung jawabnya kan kurang Bapak ya. Betul ya. Jadi kalau harus datang ini siaga lebaran, wah saya tiba-tiba langsung nggak boleh, harus ada koordinasi, harus briefing. Nah, itu bagaimana kemudian mewujudkan PMI yang profesional. Iya betul. Itu panggilan juga nggak sih ya Pak Haka? Ya, jadi gini ya. Saya itu kadang-kadang terkagum dengan para relawan yang ada di Palang Merah Indonesia dari SMA Yogyakarta dan jajarannya. Ya, kalau kita menemukan sesuatu dalam rangka memberikan pertolongan, yang orang lain itu merasa ragu-ragu, nak Jawa wigah-wigih. Relawan kita itu langsung ambil langkah. Saya tanya, kenapa kok kamu nggak merasa terganggu psikologi kamu? Saya kalau udah pakai baju ini, udah terlupakan semuanya. Tahunya hanya nolong kemanusiaan. Itu contohnya ya, mohon maaf saya sampaikan. Kadang-kadang kita kan diminta bantuan kecelakaan lalu lintas, terus kecelakaan yang lain, menemukan jenazah yang sudah beberapa hari di suatu tempat. Itu kayak apa bentuknya? Relawan kita ngambil, dengan ambulan kita langsung ngambil. Gitu loh. Jadi saya tahu sampai heran, kenapa kok kamu seperti itu? Yaitu tadi panggilan jiwa tadi dikatakan tadi. Nah, inilah saya salut, saya apresiasi. Siapapun juga yang ingin bergabung, monggo silakan, kita terima. Jadi kalau masih muda, masih sekolah SD sampai dengan SMA itu tergabung dalam Palang Merah Remaja. Kemudian kalau perguruan tinggi, mahasiswa itu di KOP Sukarela. Dan masyarakat umum yang profesional dan yang lain tadi tenaga sukarela. Kemudian yang mau mendonorkan darahnya tergabung dalam donor darah sukarela. Ini tercatat oleh kami. Dan kami sudah mulai untuk 25 kali berturut-turut nanti kita berikan piagam penghargaan. Ya, itu untuk kabupaten kota 10 sampai 25. Nanti di atas itu 50 itu nanti yang mengeluarkan ditandatangani oleh ketua PMI DIY. Kemudian kalau 75 ke atas itu oleh PMI pusat, dan kalau 100 ke atas diusulkan nanti presiden secara rencana kesejahteraan sosial itu nanti akan, kemarin ada beberapa tahun lalu ya, ada beberapa dari DIY yang kita kirim ke sana memperoleh tadi secara rencana tadi, karena 100 lebih. Nah, untuk donor darah ini sekarang ini setiap 60 hari sekali boleh, dalam keadaan sehat, dengan syarat ketika mau diambil sehat. Itu
sehat itu tanda petik ya, memenuhi syarat. Memenuhi Ya, syarat, baik. orang sehat, tapi kalau belum memenuhi syarat, contoh kurang tidur, tensinya di atas rata-rata, ya jangan dulu, membahayakan yang bersangkutan. Kemudian kandungan hemoglobinnya terlalu rendah atau terlalu tinggi, membahayakan yang diambil, ya sementara kita pending dulu, nanti baru boleh. Nah, itu kira-kira. Apalagi wanita. Wanita itu malah yang sedang menyusui, sedang menstruasi, sedang hamil, disarankan tidak diambil darahnya. Berat badannya pun minimal 50 kilo. Jadi kalau terlalu ramping, ya kutilang darah nggak bisa. Guru tinggi langsing, ya itu nggak boleh, itu ngambil sementara. Beratnya nggak nyampe. Iya. Jadi banyak yang bilang nih kalau sering donor darah semakin sehat, metabolisme semakin lancar, berarti kan positif ya, malah banyak impact positif. Ya, jadi gini, yang paling jarang diketahui, darah itu setelah kita ambil, nanti diproses di lab kita, yang sudah terakreditasi tadi, itu memerlukan waktu. Bahkan ditimbang, dicek ulang, ya golongannya sampai kandungannya, timbangannya, bahkan nanti terakhir ada namanya IMLTD, infeksi melalui transfusi darah. Kita cek dengan peralatan digitalisasi yang Alinite, itu mengecek ada 4 infeksi yang jangan sampai. Ini program pemerintah untuk mencegah, yaitu hepatitis B, hepatitis C, sifilis, dan HIV. Nah ini kalau lolos, tidak ada konsultasi, tidak diapa-apakan, berarti dia tidak terinfeksi 4 itu. Sehat berarti. Dan darahnya pun juga akan terus berganti sel-selnya itu. Jadi saya berharap masyarakat ya yang mampu dan mau dan memenuhi syarat, mari donor darah itu jadikan gaya hidup. Ya, jadi kalau gaya hidup kan berarti kan seneng itu, hobi gitu ya. Jadi kita kira itu himbauan saya. Terus untuk juga relawan yang lain, mari kita bergabung, bisa kita bareng-bareng dalam kegiatan kemanusiaan. Ya, kalau berbicara kembali mengenai relawan ini, kalau untuk manajemen kegiatan tadi kan ada KSR, ada TSR juga ada, adik-adik PMR juga ada, untuk memanage teman-teman relawan ini dalam berbagai kegiatan, terutama kalau ada sesuatu yang emergensi atau kegawat darutan di negara kita ini, bagaimana nih Pak Zaki? Ya, relawan itu kan kita punya banyak spesialisasi relawan, mulai dari pelatihan pertolongan pertama, ambulans, sebagainya. Dan tadi tanyakan Mbak Isi di awal tadi, apakah relawan kemudian ada pelatihannya? Ada, Pak. Jadi relawan kita ada yang ikut pelatihan pertolongan pertama, ada yang ikut pelatihan ambulan, ada pelatihan diseminasi terkait dengan kepala merahan. Banyak sekali pelatihan-pelatihan, tentu saja yang akan ditugaskan sesuai dengan keahlian dan kompetensinya. Bagaimana kemudian PMI menjaga kompetensi relawan? Kita ada nih namanya LSP PMI, Lembaga Sertifikasi Profesi. Ada ya. Jogja salah satu TUK-nya. Nah, itu kita salah satunya menjaga profesionalitas, bagaimana relawan kita benar-benar kemudian teruji profesional itu melalui pelatihan, melalui uji kompetensi. Nah, kompetensi ini yang kalau yang mengeluarkan siapa ya? Karena kita di bawah BNSP, Badan Nasional Sertifikasi, maka kemudian yang mengeluarkan adalah negara. Jadi negara mengakui bahwa relawan kita kompetensi. Tapi untuk menuju itu kan butuh proses ini, pelatihan dan sebagainya. Itulah kemudian PMI menjaga profesionalitas terkait dengan layanannya. Jadi Pak Aka menyampaikan UTD aja itu kan harus terakreditasi, relawan juga itu. Bagaimana kemudian sama-sama menjaga kompetensi relawan PMI. Jadi jangan khawatir, wah saya belum kompeten nih, tapi kalau sudah hatinya sudah masuk, dulu gabung dulu, nanti kita latih. Kita juga ada manajemen relawan, ada siklusnya. Kapan kemudian melakukan rekrutmen, bagaimana kemudian mengikuti pelatihan, penggunaannya, kemudian setelah pelatihan bagaimana penugasan, kemudian kapan jangka waktu penugasan, sebagainya sudah diatur. Sampai setelah penugasan itu ada namanya evaluasi, debriefing, supaya mereka ketika penugasan sudah selesai nih pulang ke rumah itu fresh kembali. Kan kadang-kadang relawan PMI seperti tadi ceritakan Pak Haka nih, kadang-kadang menemukan hal-hal yang mungkin orang lain itu traumatis nggak sanggup gitu, menyerah dan sebagainya. Nah itu ada proses-proses untuk debriefing. Bagaimana kemudian penugasan relawan di daerah bencana kan situasinya tidak normal. Ada proses bagaimana kemudian debriefingnya untuk memulihkan kembali. Termasuk teman-teman mungkin yang psikologi ya nanti bertugasnya di situ. Ada itu orang psikolog juga bisa kita ada membantu kita juga di situ. Jadi sebenarnya semuanya kita gunakan lah relawan. Ya, monggo kalau mau bergabung dipersilahkan mencari informasi di PMI Kabupaten Kota masing-masing. Ya, Pak Haka pernah ada cerita itu mungkin dari tim relawan yang kemudian sampai perlu ada pendampingan dari psikolog, itu seperti apa gitu?
kalau selama ini yang saya bergabung sejak tahun 2016 itu yang sampai traumatis itu enggak, tapi selalu kita Tetap, siapkan, tetap kita siapkan. Karena kita itu, Palang Merah itu perhimpunan sifatnya internasional, maka nasional pun begitu. Nah, untuk Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, kita ini membantu di luar daerah juga. Ada gempa bumi di Cianjur dan sebagainya, kita sudah kirim ke sana. Kira-kira demikian. Pokoknya siap sedia selalu gitu ya. Iya. betul. Baik, ini untuk menutup perbincangan kali ini, saya izin boleh ke Pak Zaki dulu informasi acara tadi untuk yang Ya. tebar kebaikan, kemudian Pak Haka juga untuk menutup diskusi kita. Ya. Silakan Pak Zaki Ya, dulu. nanti di ujung di bulan September di tanggal 27, 28 sampai tanggal 29 kita ada kegiatan Jumtek Jumbara dan Temu Karya Sediye, akan berkumpul relawan PMR Sediye nanti di tempatnya di Jogogarong di Turi Sleman. Nanti teman-teman relawan monggo menyemarakkan, menggembirakan kegiatan ini, ya mudah-mudahan sukses. Mohon dukungannya, partisipasi masyarakat sangat berarti untuk kegiatan. Tidak hanya di dalam September, tapi bagaimana kemudian seluruhnya pelaksanaan kegiatan-kegiatan kemanusiaan bisa terlaksana dengan baik. Saya kira itu, Mbak Isya. Ya, dan Pak Haka silakan Bapak. Saya berharap kepada seluruh masyarakat yang ada di daerah istimewa Yogyakarta bahwa keberadaan Palang Merah Indonesia daerah istimewa Yogyakarta dan kabupaten kota ini bisa membantu di bidang kemanusiaan seperti yang saya sebutkan 8 tugas tadi. Maka mari kita bergabung menjadi relawan, apakah itu TSR, KSR, PMR maupun DDS, donor darah sukarela. Karena tetes darah yang disumbangkan dapat menyelamatkan nyawa orang lain. Kira-kira demikian. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Haka, terima kasih Pak Zaki juga. Dan juga pemirsa, terima kasih untuk kalian yang sudah bergabung menyimak perbincangan kali ini. Nantikan nanti seperti apa rangkaian kegiatannya bisa diakses di streaming PMI ya Bapak ya, Yeah. YouTube streamingnya PMI Yogyakarta. Yogyakarta. Ya, silakan bisa dilihat, ini puncaknya justru di akhir bulan September 2025. Terima kasih telah bergabung dan saatnya saya Sri pamit. Selamat siang dan sampai jumpa.